Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasani Nada Juwondo, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video bagaimana tahapan membangun rumah dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu menyiapkan lahan kosong atau tanah kosong. Lahan kosong sendiri merupakan tanah yang belum dimanfaatkan dengan luas paling kurang 100 meter persegi. Yang kedua yaitu galian tanah. Galian tanah merupakan pekerjaan yang dilaksanakan dengan membuat lubang di tanah, membentuk pola tertentu untuk keperluan pondasi bangunan. Jika dibutuhkan, tanah tersebut juga perlu dipadatkan agar kondisinya lebih kokoh serta mampu menahan beban bangunan dengan baik. Adapun alat-alat yang perlu disiapkan, seperti cangkul, meteran, waterpas, teodolit, belincong, pengki, benang, selang air, patok kayu, cat putih, serta mesin pompa air. Kemudian, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pekerjaan galian. Yang pertama, siapkan alat-alat yang diperlukan. Yang kedua, menggali tanah dengan ukuran lebar sama dengan lebar pondasi bagian bawah dengan kedalaman yang disyaratkan. Yang ketiga yaitu menggali sisi-sisi miringnya sehingga diperoleh sudut kemiringan yang tepat. Yang keempat, buang tanah sisa galian ke tempat yang telah ditentukan. Yang kelima, cek posisi, lebar, kedalaman, dan kerapiannya sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu pembuatan pondasi batu. Pondasi batu kali adalah bagian struktur bangunan terbuat dari sekumpulan batu alam yang dibuat dengan bentuk dan ukuran tertentu menggunakan bahan pengikat berupa campuran adukan beton. Untuk membuat pondasi batu kali, ukuran batu yang digunakan biasanya sekitar 25 cm. Dengan demikian, batu kali harus dipecah terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemasangannya sehingga hasilnya lebih rapi sekaligus kokoh. Adapun karakteristik pondasi batu kali yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konstruksi yang sederhana. Yang kedua, pemasangan yang praktis. Yang ketiga, efisiensi waktu pengerjaannya, dan yang keempat, biaya terjangkau dan mudah ditemukan. Yang keempat yaitu seluf beton. Seluf adalah jenis konstruksi beton bertulang yang dibuat pada bangunan yang posisinya biasanya pada lantai dasar. Seluf ini merupakan jenis konstruksi beton bertulang yang sengaja didesain khusus luas penampang dan jumlah pembesiannya, disesuaikan dengan kebutuhan beban yang akan dipikul oleh seluf nantinya. Seluf ini berfungsi untuk memikul beban dinding sehingga dinding tersebut duduk pada struktur yang kuat sehingga tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak atau pecah. Adapun karakteristik dari dak beton, yang pertama, kokoh dan kuat, yang kedua, halus dan rata, yang ketiga, efisien, dan yang keempat, ekonomis. Yang kelima yaitu pemasangan bata. Batu bata sendiri adalah salah satu material yang paling banyak digunakan untuk membuat dinding rumah atau bangunan. Salah satu keunggulannya adalah karena batu bata merah memiliki daya rekat yang sangat kuat jika dipadukan dengan semen dan pasir. Sehingga konstruksi dinding yang terbuat dari batu merah memiliki struktur yang kuat dan kokoh. Umumnya dalam 1 meter persegi dibutuhkan batu bata sekitar 55 buah. Kemudian ada bahan-bahan yang diperlukan seperti batu bata,
pasir sungai, semen, dan air. Adapun alat-alat yang digunakan seperti sekop, cangkul, palu, benang string, paku, sendok semen, dan ember plastik. Pada pemasangan batu bata, siapkan pasir dan semen, kemudian campurkan dengan perbandingan 4:1 pada sebuah wadah, agar menghasilkan kombinasi yang kuat. Pada saat pemasangan, atur ketebalan adonan semen terhadap batu bata sekitar 2 cm, supaya batu bata terpasang dengan kuat dan rapi. Yang keenam yaitu pemasangan rangka atap. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan baja ringan. Yang pertama, jarak kuda-kuda. Jarak amannya adalah maksimal 1,20 meter. Yang kedua yaitu sambungan kuda-kuda. Yang ketiga, web atau under. Jarak maksimal adalah 1,20 meter sampai 1,50 meter. Yang keempat, kaki atau sepatu kuda, minimal 2 buah. Dan yang terakhir, baut yang digunakan atau dipakai memakai referensi gambar baja ringan. Yang ketujuh yaitu pemasangan genteng. Genteng tanah liat ini dipasang tiap baris yang dimulai dari bagian tengah bangunan menuju ke bagian pinggir. Pastikan pemasangan genteng ini dilakukan dengan susunan yang serapi mungkin dan disarankan mengaplikasikan cat waterproof ke permukaan genteng ini untuk mencegah terjadinya rembesan air dan kebocoran. Yang kedelapan yaitu ngelepa. Tahapan ini biasa digunakan untuk ngelepa dinding sekaligus ngelepa lantai. Plesteran adalah lapisan yang digunakan untuk menutupi suatu bidang bangunan agar tingkat kekuatannya lebih kokoh. Memplester berarti melapisi suatu bidang bangunan memakai adukan yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air. Adapun fungsi-fungsi dari plesteran. Yang pertama, meningkatkan kekuatan struktur bidang bangunan. Yang kedua, meratakan permukaan suatu bidang bangunan. Dan yang ketiga, melindungi struktur bangunan dari cuaca yang ekstrim. Yang kesembilan yaitu pemasangan keramik. Tahapan ini biasa digunakan untuk pemasangan keramik dinding dan pemasangan keramik lantai. Adapun cara teknik pasang keramik. Yang pertama, rendam keramik di dalam air. Yang kedua, perhatikan kualitas keramik. Yang ketiga, oleskan air semen. Yang keempat, bersihkan dari kerikil. Yang kelima, padatkan secara rata. Yang keenam, nut keramik dipasang belakangan. Yang ketujuh, jangan diinjak-injak. Dan yang kedelapan, periksa kembali. Yang ke-10 yaitu pemasangan kusen, pintu, dan jendela. Kusen merupakan rangka pintu atau jendela yang berfungsi untuk menggantungkan atau memasang daun pintu dan jendela. Maka dari itu, konstruksi kusen harus kokoh. Pada saat pemasangan daun pintu, pastikan bagian bawah diposisikan beberapa senti di atas lantai. Lalu, atur tinggi dan lebar daun pintu agar pas dengan kusen. Kemudian, pasang pintu di kusen, setel hingga masuk dan beri toleransi kelonggaran 3-5 mm pada sisi lebar dan tinggi. Baru pasang engsel pintu pada tiang daun pintu 25 cm untuk jarak sisi atas dan 30 cm pada jarak sisi bawah. Kemudian pada pemasangan jendela, yaitu 15 cm dari sisi bawah dan 15-20 cm dari sisi atas. Yang terakhir yaitu pengecatan. Adapun tahapan pekerjaan pengecatan dinding. Yang pertama, persiapan alat. Yang kedua, mendempul permukaan yang tidak rata.
Yang ketiga, menghaluskan permukaan dinding. Yang keempat, pengecatan dengan cat dasar. Dan yang terakhir, pengecatan 2 lapis emulsi.